sekalian, malam ini kita bahasan kitabnya ya, karena mengingat kita akan menghadapi hari raya Idul Adha yang masuk bulan Dzulhijjah ya. Dan fikih ini saya ambil dari Kifayatul Akhyar dan kutipan-kutipan dari beberapa kitab para fuqaha. Pada malam hari ini nanti ibu perhatikan, kalau kurang jelas boleh bertanya ya. Kalau udah ngerti jangan bertanya. Jelas boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-mu'allif ajal kitab la ya'kulu al-mudahhi syai'an minal udhiyatil mansurati wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha wa la yabi'u minha al-adhiyatul mansuratu takhruju min malikin najir bin najri kama law aqtaqa abdan ya. Tapi itulah ya, juz 2 halaman 241. Terus saudara sekalian, kita mengenal bahwa hari raya Idul Adha disebut juga Idul Kurban gitu ya. Padahal kurban itu adalah bahasa Arab, sudah menjadi bahasa yang majemuk di bahasa Indonesia ya, bahasa kita nih ya, bahasa sehari kita kenal apa itu kurban gitu ya. Karena masdar merupakan kalimat ketiga, ada yang mengatakan dari lafaz khuruba, ada yang mengatakan dari lafaz kuruba ya. Jadi kurbanan ya, ada kurbanun, ada kurban ya. Apa itu kuruba? Kurban itu adalah pendekatan diri ke hadirat Allah melalui bentuk-bentuk materi. Jadi nggak selamanya melalui bentuk ritual antara kita kepada Allah, akan tetapi mengorbankan bagian dari harta yang merupakan anugerah dari Allah itu juga merupakan salah satu cara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu namanya, maka disebutnya kurban. Bahasanya madoha ya, artinya hari raya Idul Adha. Diambahkan bahasa Arab, bahasa hari kita adalah kurban. Jadi dengan apa saja? Dengan materi. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai umat Nabi Muhammad ya, apa? Al-Kautsar, nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar ya. Fasolli, maka sholatlah kamu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu ya, kita berkurban diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu yang sering kita baca, inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Nah, yang menjadi masalah itu ya, masalahnya adalah perlu diketahui hukum-hukumnya oleh kita semuanya. Makanya nanti kami teruskan ya. Ini sudah kami sampaikan sebenarnya pada malam Jumat, tapi pada waktu itu belum kelar ya. Ulama para fuqaha mengatakan yusyaratu fiha an-niyatu inda zabhi au qablahu inda ta'yin lima duhiya bih. Disyaratkan disyaratkan pihak di dalam rangka berkurban, orang yang berkurban ya, dalam rangka berkurban, an-niyatu, yaitu niat. Karena niat menjadi wajib ya, innamal a'malu binniyat. Niat harus ada niat. Kapan? Ketika indal zabhi al qablahu, ketika orang yang alias mudahhi itu, orang yang berkurban itu, ketika dia menyembelih harus ada niat di dalam hatinya, dia mau berkurbannya, mau berkurban apa? Artinya berkorban apanya itu? Berkorbannya sunnah apa wajib? Nah itu. Makanya di sini inda ta'yin ya, lima duhiya bihi, setelah ta'yin jelas terhadap apa yang dia kurbankan tadi jelas. Apa jelasnya? Niatnya. Kalau memang dia itu nanti ya, kita teruskan wa maklum, dan
sebagaimana telah diketahui annaha bahwasanya niat itu bil qalbi ada di dalam hati wa tusannu bil lisan dan disunahkan niat itu dengan talaffuz. Kalau kita nawaitu atau usolli ya itu sunahnya. Niat tempatnya di sini ya. Kalau sudah jelas yang kita berkurban apa itu kambing, apa itu sapi, kerbau, onta, ya, kijang, ya, ya, ini hewan yang besar itu ya, kijang atau apa saja tuh, yang disyariatkan di dalam agama Allah, agama kita itu. Kalau sudah jelas, kapan niatnya ini? Lihat nih, ya, lihat Pak. Fayaqulu nawaitul udhiyatal masnunah au adaan sunnati tadhiyah. Orang harus ta'in niatnya itu nawaitul udhiyah al masnunata. Aku niat berkurban sunnah lillahi sunnah. Kalau dia niatnya itu sunnah, nanti ada bagiannya, ya, ada bagiannya. Betul. Itu harus diucapkan. Paling tidak di dalam hati. Berangkat nih ke pasar, sokono, ya, beli kambing. Saya berangkat, saya mau beli kambing, saya berkurban, gitu ya. Saya mau berkurban, udah jadi. Niatnya itu sudah jadi. Hanya tidak disebut sunnahnya. Tuh nanti, ya, di sini ada keterangannya. Itu al-adhiyatu syarat wajibatan. Kalau tidak disebut sunnahnya, dia berkurban hukumnya menjadi wajib. Yahrumul aklu minha, dia haram memakan daging-daging dari hewan kurban yang disembelih atas nama dia ataupun keluarga dia. Ini haram. Ya. Ngerti paham? Paham berarti jangan nanya. Gitu ya. Tahu gitu tuh. Ada keluarga ya. Nah, itu yahrumul aklu minha. Tapi kalau dia bicaranya saya beli kambing, saya niat kurban sunnah, dia boleh, nanti di sini keterangannya akan kita teruskan, ya. Dia boleh memakan bagian dari hewan tadi itu, hewan kurban itu maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Sepertiga dari hewan kurban yang sunnah dikurbankan tadi, nggak boleh lebih. Minimalnya 1 suap, atau genggam dah, ya, atau beberapa suap. Itu kenapa begitu? Tabarukan, supaya mendapat berkah di bulan yang diberkahi oleh Allah. Nah, maksimalnya itu sepertiga, nggak boleh lebih dari itu, ya, nggak boleh lebih. Harus kalau kurang boleh kurang mah, nggak boleh apa? Lebih dari sepertiga, kurang dari sepertiga boleh. Kalau apa? Tapi kalau dia niatnya hanya fa'ini qtasara ala nahwil udhiyah syarat wajibatan yahrumul aklu minha. Akan tetapi bila dia ucapkannya itu atau niatnya iktisar tadi, saya niat berkurban, itu menjadi wajib karena nggak disebut sunnah. Ngerti ya? Nah, itu. Ini yang sering terjadi, makanya sering terjadi kurang. Kenapa? Emang begini sih, ketemunya langka, ya, jarang. Masalah pembahasan selanjutnya ya, yang sering kita jumpai wudu, salat mandi, salat tayamum, masalah sholat, ya, masalah puasa, itu yang sering kita jumpa, yang sering kita zakat belum pernah kebahas, belum kelar tuh masalah zakat aja ya. Masih panjang. Ini jarang dijumpai, ya, setahun sekali. Kadang-kadang juga itu kagak nggak dibahas. Yang dibahas apa? Fadilahnya seringnya tuh. Barang siapa yang puasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tanggal bulan Tarwiyah, tanggal 8 dan tanggal 9 bulan hari Arafah, pahalanya demikian gitu mulu. Gitu ya. Ini ya ketemu bagus, ya. Hanya hukum-hukumnya jarang dijumpai, makanya ngaji begitu Pak. Nah, makanya kita ngaji. Nah, paham sampai situ?
Paham ya? Jadi kalau sudah ada yang punya, yang berkurban niat, ya, begitu dia niat, itu harus jelas niatnya tadi itu, ya. Nah, sekarang saya diulang dah niatnya, ya, boleh belum dipotong, ya, belum dipotong tuh, ya, diulang dah ya. Kalau gitu saya sunah aja daripada gua bagian. Diulang dah niatnya. Ya. Kecuali udah nazar, udah wajib niat nazar, ya udah tuh, emang nazar itu niat nazar menjadi wajib. Tuh, ya. Tadi kalau niatnya begitu doang, yang mau berkorban, tadi sorot wajibatan. Dia niatnya cuma bilang saya mau berkorban, menjadi wajib. Nah, itu. Ya. Karena walaupun tadi nggak disebut nazarnya sama dia, tapi itu sudah termasuk dia itu seperti nazar. Ya. Nah, begitu masuk apa nih? Kemarin bulan apa namanya? Zulqa'dah, ya. Bulan Zulqa'dah dia niat sama. Cuma afdolnya masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Masuk tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 8, ya. 8 ataupun 9 ataupun di hari akhir tanggal 10. Tasyriknya ya, 11, 12, 13. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar tanggal 13 hari bulan Zulhijjah, ya, habislah masa berkurban itu. Sekalipun beli 7 ekor sapi, ya, udah masuk waktu asar, nilainya sedekah udah. Nah, itu ya, kita ada panitia, Pak nih sapi 7 udah waktu asar, terima aja. Kenapa? Ini nilai sedekah, Pak. Ya, bukan berkurban. Gitu. Sedekah biasa. Habis ya, masanya. Nah, begitu dia niat tadi mau berkurban, sunnah bagi dia itu, ya, sunnah diriwayatkan oleh Muslim, ya, dan Ummu Salamah itu, ya, bahwa orang yang sudah niat berkurban dia harus menjaga beberapa hal. Yang pertama, dia menjaga tidak boleh mencukur bagian rambut dan bulu-bulunya. Orang yang berkurbannya bukan kambingnya, bukan. Ya. Orang yang berkurbannya dari bulu rambutnya, kumis, jenggotnya, ya, bulu ketiak, ya, semua tuh, ya. Apalagi ya bulu-bulu yang tersembunyi itu dijaga. Jangan sengaja dicukur atau digunting atau dicabut. Dan atau dikerok atau menjaga kukunya, ya, kuku jangan digunting dulu nih, 10 biji 20 ya, 20 jari itu. Nah, itu jangan guntingin, dijaga. Sampai kapan? Sampai selesai hewan kurbannya itu disembelih. Begitu selesai disembelih, selesai dia. Itu apa hukumnya? Sunnah aja. Nah, kalau nggak nahan ya, nggak nahan, gitu ya. Sunnah hukumnya dijaga, dipelihara. Kenapa? Itu nanti kata elatnya adalah diantaranya seluruh bagian tubuh kita itu, ya, karena ada dosa, banyak sekali dosa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku termasuk itu, ya. Begitu kita jaga, selesai berkurban dengan tadi itu dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau udah terlepas duluan itu masih nyisa. Dia nggak kecuci itu, ya, rambut kita potong taruh itu nggak kecuci dia nggak ngikut, itu namanya. Makanya biarin aja supaya dia ikut. Ya. Bahkan yang kedua alasannya menjadi saksi semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ya? Wala yakulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurah. Ya, dan nggak boleh memakan, ya, al-mudhahi, orang yang berkurban, syai'an, sesuatu minal udhiyatil manzurah, dari hewan kurban yang disembelihnya karena hukumnya nazar. Kalau nazar tuh, ya, saya berjanji kalau saya sukses, ya, saya berkurban 1 ekor kambing. Nah, nazar itu wajib, dia harus dia penuhi itu.
ya, sepanjang hidupnya sebelum mati harus, gitu ya, wajib, bukan harus, wajib, dan dia nggak boleh memakannya. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah masuknya pada kategori wajib itu seperti seorang yang memerdekakan budak. Seorang juragan, dia merdekakan, bahai ya, budakku, aku merdekakan kamu. Begitu dimerdekakan, maka sudah lepas tanggung jawab itu si juragan tadi. Udah bebas sudah, ya, udah nggak punya tanggung jawab, udah nggak terikat, udah tuh ya. Itu namanya orang yang berkorbannya nazar. Jadi yang berkorbannya nazar alias wajib tadi. Kalau yang sunnah apa? Yang sunnah itu seperti seorang orang tua memasukkan anaknya ke sekolah, memasukkan anaknya ke pesantren, ya. Begitu di pesantren atau di pengajian atau di sekolahnya, ya, ternyata anaknya itu dianiaya, umpamanya ya, oleh guru-gurunya, orang tua boleh mengambil anaknya, bawa, karena masih ada sangkutan. Atau pula seorang gadis, ya, dari orang tua sang wali diserahkan kepada seorang laki-laki, seorang gadis, dibawa dan dinikahkan, ya. Akan tetapi oleh sang suaminya dianiaya, dia dipukulin, ya, dizolimi, dianiaya, ya. Orang tua boleh ngambil anaknya, bawa pulang. Itu, ya, itu sunnah. Jadi seperti hukum orang yang berkorban sunnah. Kalau yang wajib tadi seperti seorang juragan yang memerdekakan budak. Bebas, udah nggak ada tanggung jawab apa-apa, udah mengambil mau kemana kek, mengapain kek, gitu. Nah, ya, wala wayakulu minal mutawwi biha, ya, dan boleh makan daging-daging hewan kurban tadi itu bagi orang yang berkurbannya sunnah. Tadi batasannya adalah ada khilafnya, ya. Biasa kalau kita bertemu dengan fikih, ya, itu pasti ada khilafiyahnya, ya. Semuanya tuh di bidang apa aja ada khilafiyahnya. Seperti qiraat aja, qiraat ada 10, kemudian yang menjadi dimaktubkan situ adalah qiraat sampai 7 qiraat. Itu ada khilafiyahnya, ya, ada khilafiyahnya juga mereka itu. Tentang bacaan Al-Quran itu, ya, semuanya ada khilafnya. Kenapa? Menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat untuk umat. Al-hayyatu manjur takhrujun malikin najib bin najib, ya. Orang yang berkorban karena wajib, karena nazar tadi itu telah keluar, telah lepas dari kemilikan orang yang nazar kepada yang dinazarkan. Ya sudah, ya, lepas. Jadi seolah dia betul-betul sudah kagak boleh memakan dari bagian tadi. Masalahnya gini, Pak, dia kan bercampur daging nih, ya, tidak akan bercampur panitia daging ini. Orang yang nazar ada 2 orang, kambing 2 ekor, sedangkan orang yang sunnah ada 10, umpamanya, ya, ada 100. Itu kan disatukan, nggak? Campur, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Gitu, ya. Nanti itu orang yang nazar tadi boleh nggak ngambil, sebab itu sudah tercampur. Yang belum tercampur aja kagak boleh, apalagi yang udah campur, gitu ya. Seperti begini, kata orang, menurut informasi, saya punya saudara di mana? Di Keranji sana, ya, daerah Keranji sana, wilayah situ, perempuan saudara saya. Tapi saya nggak tahu yang mana, ya. Saya nggak tahu yang mana perempuan itu, namanya siapa, ya. Cuma informasi saya punya saudara, ya. Maka saya nggak boleh menikahi perempuan yang ada di sana, sekalipun itu bukan saudara saya. Kenapa? Khawatir kalau itu yang saya nikahi adalah berabe. Ya, berabe itu. Lo punya saudara sono, satu bapak, dia begitu tuh, ya, satu bapak, atau apalagi satu bapak satu emak sono, ya. Lo punya bibi di sono, teman, siapa lo kenal kagak? Kagak kenal, tuh, ya.
nggak boleh tuh nikah sama yang di sono, ya. Khawatir tadi ternyata yang dinikahin adalah bibi karena udah tercampur di sono. Kita harus bisa tuh, harus bisa. Itu kan kambing tadi, yang dikasih sapi boleh, karena yang dikasihnya daging sapi boleh itu mah, ya. Daging ini kalau dipisah mah dipisah, ini yang nazar, ya 2 orang dipisah tuh, yang ini yang dia boleh dari yang sunnah, dari orang lain tapi, ya bukan kemilikan dia. Kita lanjutkan. Wala yazuju lahu ayyakula min syai'an qiyasan ala jazai syai'i wa dimal jibronas, ya. Kalau akalan syai'an ini sama dengan bagaimana hewan-hewan buruan, ya, hewan yang diburu dengan buruan tadi itu sudah keluar darah umpama, ya. Itu dimaklum nanti. Wa amal mutatawwi biha, adapun berkorbannya korban yang sunnah, fayustahabbul lahu ayyakula minha. Malah kalau yang korban sunnah mah, ya tadi itu yustahabbu, disunahkan bagi yang berkorban tadi untuk memakan daging hewan korban tadi sunnah tuh, ya. Harus sunnah tuh, harus makan dia, ya harus makan. Bal qila bil wujubi, bahkan ada yang mengatakan wajib itu makannya, gitu ya, makannya wajib. Ada yang kenapa? Karena firman Allah, fakulu minha, makanlah oleh kalian minha, dari daging hewan kurban yang sunnah tadi itu. Wasohih, menurut kalau yang sahih al istihbab, ya, menurut kalau yang sahih lagi mengatakan istihbab sunnah. Di qauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, ya. Nah, juga firman Allah sunnah, ya, hewan-hewan kurban ja'alnaha, dijadikan hewan kurban tadi lakum, buat pada kalian itu min sya'airillah. Nanti banyak, ya, pada kiasan, pada hakikat dan lain sebagainya. Fayaqulu, ya. Kemudian qila, dikatakan wa qala al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ya, atau saddaqu bil kulli ahsanu ala kulli qaulin, ya. Kata Imam Ghazali, atau saddaqu bil kulli ahsan, ya, bersedekah secara keseluruhan. Jadi walaupun itu sunnah, ya, walaupun itu sunnah, orang yang berkurban itu dikasih orang semua. Dah, semua dah. Gua udah niat apa? Niat berkurban, guna sedekah. Asik dong, gua nggak mau tahu dah. Ya, itu ahsan, itu lebih bagus kata menurut Imam Ghazali. Nanti dia juga bilang lain lagi nanti, ya. Kila dikatakan, ya, ya kullu binisbi, orang yang berkurban itu boleh memakan setengah bagian dari kurban, wa itasaddaqu binisbi, dan boleh dia sedekahkan setengah. Jadi kalau ada kambing 1 ekor, ya, dia belah tuh, sebelah surut, yang sebelah buat dia, yang sebelah dia sedekah dalam rangka kurban. Itu ada yang mengatakan qila, itu boleh. Kalau qila itu artinya sedikit orang yang bilang, ya, sedikit orang yang bilang untuk sedekah tuh, ya. Paha depan, paha belakang, dada, bagian dada buat gue semua. Yang lainnya ada buat yang lain. Terus setengah, ya, bagiannya tuh. Nah, kenapa? Ya, fakulu minha, makanlah oleh kalian minha, ya, bagian. Sini minnya bimana membahdi katanya, ya, sebagian dari hewan kurban. Wa at'imu al-baisal fakir, berikanlah kepada orang-orang fakir, setengahnya itu berikan kepada orang-orang fakir. Ya. Faja'alallahu nisfain, maka dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, menghukumkan kurban itu nisfain, menjadi dua bagian. Yang setengah buat pemilik yang berkurban, yang setengahnya lagi buat fakir miskin. Boleh, itu nih ada keterangannya, ya.
boleh aja begitu. Apa ya, kita yang nggak berkorban melongo aja udah buat dia semua dan kambingnya kuntet ya. Wahaza, dan keterangan ini nasun adalah nasnya alaihi asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bil qadi ya. Nah ini dimasukkan nisfain tadi itu masing-masing dibagi dua menurut kaul Imam Syafi'i ya. Kaulnya adalah kaul qadim ya. Kaul qadim kaul yang terdahulu. Kalau sekarang disebutnya kaul jadid ya. Pengikut-pengikutnya Imam Romli, Syekh Ibnu Hajar ya, Syekh Imam Nawawi ya, Daud Zohiri dan seterusnya itu adalah pengikut-pengikut Imam Syafi'i, maka disebutnya itu kaul jadid. Kalau jadi kalau mutlak dari Imam Syafi'i disebutnya kaul qadim, itu kaul yang terdahulu mutlaknya tuh dari beliau. Kemudian ada perubahan oleh kaul jadid itu. Lanjutkan. Wakilah agak panjang sebentar ya, agak panjang sebentar ya. Dan buru-buru kemana ya, sore ya. Emang enak mau sambil ngopi ini ya. Wakilah, dan dikatakan, ada yang berkata ya sulus ya, boleh dimakan oleh untuk yang berkurban itu sulus sepertiga. Wa yuhadiyah sulus, dan disedekahkan sepertiga. Wa dihadiahkan sepertiga. Wa itusaddaqu bisulus, dan disedekahkan sepertiga. Buat dia, buat yang berkurban sepertiga, buat saudaranya orang yang berkurban sepertiga, buat fakir miskin sepertiga. Itu hukumnya sebenarnya gitu Pak ya. Jadi buat yang berkurban sepertiga, buat saudaranya yang berkurban sepertiga. Saya punya saudara berapa nih Umpama ya, ada 2 saudara saya, belum ponakan belum ipar, banyak banget, habis 130 anak cucu itu ya. Sepertiga buat saya keluarga, sepertiga lagi buat saudara saya itu ya, sepertiga lagi buat fakir miskin. Itu kambingnya kuntet. Beda kan dah tuh ya? Sepertiga apa maksimalnya gitu ya, itu maksimal. Wa'at imul qani'al wal mu'tamaro. Makanya pada alali sholasati di sini ya dikatakan bagiannya adalah sepertiga. Allah firmankan tadi wa'at imul qani'al wal mu'tamaro ya, dibagikan di kaulital bersan tadi, berilah oleh kalian ya al qani'ah ay al jalisu fi baitihi. Al qani'ah itu adalah al jalisu fi baitihi. Jadi orang-orang itu kita anterin, dikasihkan, diberikan. Kalau sekarang namanya kupon ya, kupon tetangga. Apa tadi sepertiga tuh ya. Ada lagi wal mu'tamaro, adalah orang-orang asail, orang-orang yang peminta ya, peminta atau orang yang minta. Kalau bilang pengemis ya ilok lah gitu ya. Bagikan itu alias fakir miskin, sahil, orang yang minta. Wakilah berizalik, dan dikatakan selain daripada itu. Pertiga bagiannya ya. Perhatikan ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna maudi al-adhiyat al-intifa' fala yazuju bai'uha bal wala yabi'u jilduha wala yajuzu sa'alahu ujratan lijudil jizar wa in kana tatawwan. Ketahuilah oleh kalian bahwa ya, bahwasanya penyembelihan hewan kurban ya, di mana di suatu tempat itu penyembelihan hewan kurban tidak boleh menjual dagingnya. Ini dia, dari daging kurban itu nggak boleh dijual. Siapa nih? Ini yang dimaksud adalah al-mudhahi, orang yang berkurban. Tadi kan dapat dia, ya, dia dapat, tapi dia jual nggak boleh.
Tuh, orang yang berkorban tuh. Bagaimana dengan kita? Karena kita sudah dapat bagian, ternyata bagian kita dari RT Ono dapat 10 bungkus, RT Ono 10 bungkus, belum dari RW, belum dari komplek 3 karung tuh daging. Gitu ya. Bagaimana tuh? Itu boleh kalau udah punya kita mah, boleh kita jual. Kenapa? Kita masak daging beras kagak punya. Berasnya kagak ada, lauk pauknya kagak ada. Bagusnya bagaimana? Bagusnya kita sedekahin lagi. Ya, bagusnya kita sedekahkan lagi tuh. Kalau emang tadi butuh kita nggak beli beras, jual boleh karena udah punya kita, udah diserahkan sama kita itu. Ya nggak boleh. Nggak boleh jual daging ya. Wala yabil yuduha, dan nggak boleh menjual kulitnya tuh. Ya. Ini panitia, ya, panitia perhatikan, bagaimana itu ikrarnya orang yang berkurban. Lihat ikrarnya. Kalau ikrarnya dia bilang saya serahkan ini kepada ente panitia, iya saya terima, berhak, ya. Karena ucapannya diserahkan, karena itu menjadi milik orang yang diserahkan. Udah serahkan saya, ya, sedumang saya serahkan nih, ya, 1 ekor kambing atau sapi atas nama saya serahkan kepada ente, ya saya terima, milik saya udah, saya mau apain aja nggak masalah itu. Ya karena udah milik. Tapi kalau bilangnya saya wakilkan, lain lagi udah, ya Pak, wakilkan saya menyembelih hewan kurban, lain lagi hukumnya jadinya, bukan milik saya, tetap saya hanya sebagai wakil. Tuh. Ya kalau sudah serahkan sama saya, nanti ada keterangan di bawah, ya, kulit kambing jadi laku. Ya, ada keterangan. Kan semuanya ucapan menjadi hukum. Ya, ucapannya tuh. Wala yajuzu ja'ala ujratan lil jizar, enggak boleh juga kulit-kulitnya tadi, daging-dagingnya dijual itu menjadi upah ujrat buat panitia. Wa in kana tatawuan, walaupun kondisinya itu adalah sunnah. Bal yatasaddaqu bi al-mudahi, akan tetapi yang boleh mah, ya, orang yang berkurban itu bersodakoh sama dia tadi itu, sama siapa? Tukang dah, ya, tukang dah, sedekahin, ya, nih saya sedekahin ente, ya, 1 ekor kambing sedekahnya 1 juta, nggak apa-apa ya, sedekahin, daging sedekahin, ya. Tapi minta upah, ya, atau ujrah tadi itu nggak boleh, ya, ujrahnya. Ini menurut yang di sini, ya. Tapi ada yang belain tadi di bawah, ada yang belain. Kalau surat al-mudahi, ya, aw yatahija minhu ma yantabihi min al-khaufin aw na'lin aw dalwin aw ghairihi, atau, ya, orang yang berkurban tadi itu menyerahkan kulit itu nih, ente buat bikin amben, dan sabuk ini ente buat bikin tas, ini ente buat bikin kulit, ya, apa namanya, kas sepatu, ya, silakan bawa ada sono. Lah kita kan kagak bisa bikin tas, ya, bikin sabuk juga kagak bisa. Lo buat apa itu? Itu kita bawa pulang bau, kita buat beduk-beduk jadi banyak banget. Kalau kambingnya ada 100, beli sapinya ada 10, ya. Nah itu elatnya, makanya, ya, kondisi elatnya juga harus dilihat. Nggak bisa kita bikin khuf, ya, bikin khuf nggak bisa, ya, sendal nggak bisa tadi, atau apa saja nggak boleh, nggak bisa itu. Wa inda Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, menurut Imam Abu Hanifah, annahu, bahwasanya hal tersebut di atas, ya, ujro, menjual kulit, ya, jual kulitnya tadi itu, ya, juzu, itu boleh tuh, ya, bai'uhu, jualinnya tuh, ya, dijual boleh. Berapa nih kulit kambing ada 100, kulit sapi ada 10 sampai tanduk umpama laku, tanduk dah, ya, tanduk umpama laku tuh, ya, boleh dijual. Wa tasaddaqu bisumunihi, tetapi 1/8-nya itu sedekahkan. Ternyata dari kulit kambing itu nilainya ada 3 juta rupiah umpama, atau 1 juta
1 juta rupiah, 1/8-nya ambil sedekah sama fakir miskin, buat fakir miskin. Itu jadinya, ya. Nah, buat fakir miskin. Nah, kalau yang berkorban tetap nggak boleh. Nah, yang berkorban tetap dia nggak boleh, dia jual kulit itu nggak boleh buat dia. Ya. Au yashtariya bi'ain, au yashtari bi'aini ma yantafi bihi fil bait, ya, atau membeli, ya, atau menjual bi'aini, ya, dengan kondisi yang jelas, ain, ya, apa sesuatu yang tafau bihi fil bait, serta yang bermanfaat bihi pada tumak fil bait, untuk di rumah, ya, mengambil, ya, beli untuk kemanfaatan tadi. Kaul gharib, menurut kaul gharib, ya, artinya kaul gharib itu adalah sebuah hadis dari para tabi'in, ya, daripada tabi'in itu, ya, annahu, bahwasanya hal tersebut ya juzu bai'ul jildi, boleh menjual kulit hewan kurban, ya, wa syarifu sumunu, dan kemudian disyarifkan, ya, diarahkan 1/8 tetap, ya, mushariful adhiyah kepada kalangan yang ada di sekitarnya. Siapa mushariful adhiyah? Para panitia, ya, 1/8-nya tuh, ya. Nah, itu boleh tuh, ya, seperti yang di atas tadi kata Imam Hanafi, 1/8 yang disedekahkan kepada fakir miskin, yang sisanya itu untuk tadi tuh, ya, beli sabun, ya, apa tuh, begitu, ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, sekitar itu, ya, tentang masalah yang menjadi masalah adalah hukum, ya, tadi bagi kita itu bagaimana niat kita, ya, apa niat kita tadi itu, niat bilangnya hanya saya mau berkurban, ya, begitu saya mau berkurban maka itu menjadi wajib hukumnya. Tapi kalau dia sertakan saya mau berkurban sunnah, maka menjadi sunnah. Ya, apalagi kalau disebutkan saya berkurban karena najar tadi itu jelas sekali, ya. Sedangkan ini kita sorot saja hukumnya sudah basorot, ya, wujuban, ya, tadi menjadi wajib. Wallahu ta'ala gitu, ya. Kalau misalnya bisa di masjid atau di musola, hewan kurban yang bisa dikik buat masak panitia boleh? Ya, ya. Bagaimana hewan kurban tadi yang dagingnya itu bagian dalamnya apa sudah dipisahkan buat masak panitia, itu bagaimana, boleh apa enggak? Tadi lihat, ya, lihatnya yang berkurban itu mewakilkan kepada kita apa menyerahkan, itu. Kalau dia menyerahkan berarti sudah punya saya, gitu, ya, itu boleh, gitu, ya, apanya jantungnya dan bawahnya, ya, sama torpedonya digoreng, ya, buat panitia, karena tadi sudah menyerahkan. Tapi kalau dia bilangnya saya mewakilkan, nggak boleh, gitu, ya, boleh itu kecuali nanti sudah dibagi. Kalau sudah dibagi-bagi sudah punya kita, ya. Jadi ucapannya tadi tuh dia menyerahkan berarti sudah diserahkan sama saya, serahkan sama panitia. Ada lagi? Kadang untuk keluarga anak itu apa mesti anak yang mengucapkan atau bisa diwakilkan sama orang tua? Diwakilkan sama orang tua bisa, ya, diwakilkan. Allahumma haza minka wa ilaika min anak saya, gitu, ya. Ya Allah, ini hewan kurban, ya, saya berkurban sunnah untuk anak saya, atas nama anak saya, lillahi ta'ala, bisa diwakilkan. Karena mungkin anak kita masih kecil, memang nggak bisa bicara, namanya belum itu, ya, belum jelas, maka diwakilkan oleh orang tuanya. Kalau misalnya ini kan misalnya ngobrol cantik, ya, itu di orang itu, jadi masing-masing dia niat itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dia punya niat. Iya. 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 Niatnya, dia niat masing-masing ada yang beda-beda niatnya. Niat sunnah sama niat wajib, boleh. Nah, niat sunnah semua, gitu. Boleh makan. Iya, ya, boleh makan.
Nah, kalau 7 ekor ya, 7 ekor untuk keluarga umpama ya, nama ini niatnya boleh makan semua itu. Ya, yang 7 orang tadi boleh makan karena niatnya. Kalau ada satu yang niatnya wajib, maka yang satu nggak boleh tadi dia. Ya, nggak boleh tuh dari 1 ekor sapi itu dia nggak boleh walaupun ada saudaranya yang niatnya karena jadi bentrok nantinya. Ya. Apakah orang yang berkorban itu ada biaya tambahan lagi enggak? Apakah orang yang berkorban itu ada biaya tambahan tadi adalah ujrota ya, nggak ada ujrot kecuali kalau memang itu dia mau menambahkannya apa, plastiknya, biaya ininya, itunya kan ya, mereka tuh butuh minum ya, gitu ya, itu boleh itu hadiah namanya sodako itu ya. Sodako di luar harga hadiah tadi. Iya. Kenapa sih? Ya kita minta. Orang korban yang ngasih kambing aja. Karena nggak kita uang korbannya, kita uang potongnya, kita boleh. Iya, tadi kata ulama kita nggak boleh. Kita nggak boleh minta, gitu ya. Kita nggak boleh minta, itu tergantung yang menyembelih aja yang berkorbannya punya kesadaran. Itu, ya. Iya. Nah, iya, cuma tadi ada 2, Imam Hanafi boleh, Imam Hanafi ya, al-makhil tadi itu ya, itu boleh sama dia. Kalau 4 mazhab nggak boleh, Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Hanafi doang boleh tadi itu. Ya, masih dibelain juga. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, tadi ada kata-kata mewakilkan dan menyerahkan tadi. Iya. Kalau menyerahkan kan tadi berarti kita serahkan begitu. Kalau mewakilkan itu maksudnya gimana ya? Karena mewakilkan ucapannya itu beda ya. Kalau saya serahkan berarti menjadi milik anak karena sudah diserahkan. Kalau mewakilkan kita hanya menjadi wakil. Mewakilkan dia menyembelihnya tadi, urusinnya gitu. Dan penyerahannya. Iya, penyerahannya. Ijab kabul itu penting. Kalau ada panitia itu ketuanya ijab kabul itu penting. Wajib. Kalau diwakilkan, iya. Tadi itu maksudnya beda lagi hukum jadi. Kita kalau diwakilkan itu nggak boleh tuh jual itunya, kulitnya, apanya ya, boleh tuh. Kalau diwakilkan, Kalau itu mesti salam. kalau diserahkan nanti itu boleh. Salaman ya, iya, kalian amplop. Amplop nggak kasih boleh. Tega amat apa itu ya. Nah, karena ya, mudah semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh ibadah kita. Ya. Semuanya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.